Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Anggota kelompok Harvino Maftuha Mahardika Muhammad Reva Nadla Cindy Sasa Wadena. 1. Pengertian pernikahan. Saat ini, menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis, pernikahan adalah kontrak yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk mempertahankan hubungan pria-wanita. Adapun dalil nakli tentang pernikahan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30, Surat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakanmu untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tentang anjuran pernikahan bagi yang sudah mampu termaktub dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih Juz 3 nomor 5066. Tujuan pernikahan: 1. Menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. 2. Mengembangkan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan lingkungan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memilih pasangan dalam pernikahan, Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan karena hartanya, keturunannya, kecantikan atau ketampanannya, dan agamanya. Ketentuan pernikahan, rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sighat atau ijab dan qabul. Syarat yang harus terpenuhi untuk seseorang calon suami yaitu calon suami harus benar-benar laki-laki, dan calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Tidak terpaksa. Kedua, syarat yang harus terpenuhi untuk calon istri yaitu benar-benar perempuan, bukan wanita yang haram dinikahi, jelas identitasnya, dan tidak sedang melakukan ihram atau dalam mas idah. Ketiga, syarat menjadi wali pernikahan yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, bukan seorang budak. Laki-laki tidak sah wali dari perempuan. Adik. Ijab, wali perempuan atau penghulu berkata kepada pengantin laki-laki. Di bawah ini adalah contoh penggunaan bahasa Arab. Jika dilafazkan dengan bahasa Indonesia, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan pinangmu binti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 30 juz dari mushaf Al-Quran dibayar tunai. Qabul, calon suami menjawab apabila menggunakan bahasa Arab sebagai berikut. Jika diucapkan menggunakan bahasa Indonesia, saya terima nikah dan kawinnya binti untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. B. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi, mu'abad atau haram selamanya, ghairu mu'abad atau haram selama masih ada ikatan pernikahan, contoh senasab atau keturunan, redah atau sepersusuan, dinikahi keduanya. Pernikahan yang tidak sah: 1. Pernikahan muta'ah, 2. Pernikahan sighar, 3. Pernikahan muhalil. D. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah sebagai berikut. 1. Memberikan ruang hidup yang cukup sesuai kemampuan wanita. Yang kedua, mendukung perempuan sesuai kemampuan laki-laki. 3. Bersikap baik terhadap istri, yaitu bersikap baik dan penuh kasih sayang, saling menghormati dan memahami kondisinya. Sedangkan kewajiban istri kepada suami adalah 1. Tunduk dan patuh pada suami sesuai ajaran Islam. 2. Mengurus keluarga dengan baik sesuai tugas dan tanggung jawab istri. Mahar atau mas kawin. Ada kalanya mahar atau disebut milah atau sadak, yang artinya adalah sesuatu yang diwajibkan dalam perkawinan, yaitu hadiah atau sesuatu yang diberikan oleh suami untuk diberikan kepada istri. Resepsi pernikahan atau walimatul urs. Walimatul urs atau sering juga disebut dengan resepsi pernikahan. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul. Ada hukumnya ketika mengadakan walimah yang tertuang dalam kitab Al-Tazib fi Adillah Matin Al-Goyah
wa al-Taghrib menurut Mustafa Dib al-Bugo, di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa walimah dapat dilakukan dengan makanan sederhana tanpa batasan khusus. Menurut ulama, yang lebih utama adalah menyembelih 1 ekor kambing. 7. Talak dan iddah. A. Talak. Talak dari segi bahasa artinya melepaskan ikatan. Hukum melakukan talak ialah makruh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud. Macam-macam talak. 1. Ada talak dari segi kalimat yang digunakan. 2. Talak dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syariat. Ketiga, talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk. 8. Kata rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan rojah, artinya kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya. Sedangkan secara istilah sebagaimana dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah. Syarat dan rukun rujuk. Syarat rujuk sama dengan waktu menikah, yaitu balik, berakal, atas kehendak diri sendiri, dan bukan seorang murtad. Sedangkan rukun rujuk sebagaimana ditulis oleh Syekh Abi Zakaria dalam kitab Raudatul Talibin. Ada 4, yaitu 1. Ada perceraian atau talak. 2. Orang merujuk suami. 3. Syihad. 9. Hikmah pernikahan dalam Islam. Dari uraian di atas, hikmah pernikahan dalam Islam adalah 1. Dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. 2. Terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. 3. Terjalinnya hubungan yang diridhai oleh Allah SWT antara laki-laki dan perempuan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.